Oh, longsoran ternyata. Nih loh. Wah, nah iki tetep longsor nak niki, Pak. Keren. Grobogan loh ya. Grobogan loh ini loh. Bangunan candi yang menggunakan bata merah dan kebanyakan bangunan masjid tinggalan wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di dalam kesempatan kali ini, saya beserta komunitas sejarah Dewa Siwa mendapatkan momen lagi untuk mengunjungi desa di Kecamatan Kedungjati. Yang notabene, desa tersebut merupakan tempat yang religius, tempat yang masih menyimpan beberapa tinggalan leluhur Nusantara. Tepatnya di wilayah Kecamatan Kedungjati. Tujuan awal kita pertama kali sebenarnya, hanya ingin memastikan dan mengunjungi ulang tentang keberadaan benda cagar budaya, yang kala itu kita laporkan ke Kedinasan BPK Wilayah 10. Karena, hanya kedinasan tersebutlah yang memiliki wewenang untuk pemindahan benda cagar budaya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kala itu, benda yang kita laporkan berupa yoni, tepatnya berada di pinggir kali, yang lumayan cukup besar dan lebar. Nah, ini tetap longsor niki, Pak. Wah, botolnya gede-gede. Ini loh. Gede-gede. Lingga, Pak. Bukan lingga patok, nek ini lingga ini. Oh, dari sini, Pak. Oh, berarti ki longsoran dhuwur kono berarti, Pak. Ah, iki. Ini loh, lingga jonine. Iki tunggal lagi belum. Dalam lah nggih lingga yoni niki. Ora semu to, Jan? Oh iya ana wolune. Lah sing sanjang semu sinten? Pake kok wingi kok. Aku ngarane mana liga patok. Lah nggih semu. Cendhek wong-wong ngomongnya cendhek. Lah nyatane ana iki yo. Lah nggih. Cok enten. Papat. Yang memungkinkan, ketika musim hujan dan banjir besar datang, BCB tersebut akan hanyut terbawa arus. Kami mendapatkan laporan tentang kondisi dan situasi BCB tersebut, dari salah satu orang yang sedang memancing di sungai yang kedapatan BCB-nya. Kejadiannya, BCB tersebut terbawa abrasi tanah longsor hingga terbawa sampai ke tepian sungai yang saya maksud. Alhamdulillah, setelah melihat benda cagar budaya yang kita maksud sudah diselamatkan, dan sudah diserahkan kepada kepala desa setempat, kami pun merasa sangat lega. Jika harus membuang waktu yang masih tersisa kurang lebih 8 jam. Sangat disayangkan, ketika pulang tidak membawa cerita yang baru lagi. Maka dari itu, kita memutuskan untuk melanjutkan belusukan di wilayah Kecamatan Kedungjati. Seperti biasa, kita menggali informasi kepada warga setempat, untuk lebih mengetahui di mana saja letak tinggalan leluhur berada. Tujuannya, untuk kita eksplor, kita pelajari, dan mencoba mengenalkan benda cagar budaya tersebut kepada masyarakat khususnya. Akan tetapi, harapan itu tak nampak di benak kita. Ternyata, warga yang kita gali informasinya, rata-rata minim tentang jejak leluhur Nusantara. Dengan sangat terpaksa, kita tetap berjalan belusukan, dengan dasar pengetahuan lewat nama toponimi sebuah wilayah. Walaupun keplantrang-pelantrang tekan adoh, embu panggone, sing penting iso untuk cerita anyar. Begini. Sisa-sisa terbakar. Sampai punya prediksi atau pendapat tersebut. Atau mungkin yoni unfinish. Bukan, ini lumpang. Lumpang, nah ini lumpang. Bahwa kebanyakan bangunan-bangunan di era Hindu Buddha yang dari Demak sampai ke Grobogan khususnya itu kebanyakan menggunakan panele atau materialnya menggunakan batu bata merah. Karena di daerah sini itu minim batuan semacam di andesit ya. batu andesit itu minim banget.
Makanya lebih sering di sini tuh dibangun bangunan candi yang menggunakan bata merah, dan kebanyakan warga sekitar itu ada yang mengatakan biasanya dengan kebiasaan cerita rakyat itu bangunan masjid tinggalan wali, Langgar Bubrah, Masjid Wurung ya. Keraton Majapahit seringnya seperti itu, karena mereka itu istilahnya menyamakan. Menurut cerita masyarakat sekitar nggih, damel uncal-uncalan niku Pak nggih. Oh, ngaten. Oh, ngaten. Dugaan sementara ini Watu Lumpang. Bukan dugaan, ini jelas. Ya, fungsi Watu Lumpang sendiri, tolong sedikit ceritakan biar Pak Selamat juga tahu ya. Sebenarnya untuk asumsi Watu Lumpang itu banyak. Yang pertama itu Watu Lumpang itu ada yang mengatakan itu sebagai alat untuk sarana pemujaan. Dan sebenarnya Watu Lumpang ini juga ada semacam alu. Berarti kayak Linggayoni ya? Linggayoni belum sempurna, jadi unfinished. Masa peralihan. Sebelum itu ya. Peradaban itu masa peralihan. Jadi, tapi malahnya lebih tua iki karo Yoni. Lebih tua ini. Lebih tua ini. Ini kalau pendapat saya pribadi yang saya pelajari. Estimasi angka tahun sekitaran ya, di tahun sebelum munculnya Hindu Buddha. Tujuan kita pertama kali ke sebuah sendang yang ceritanya, sendang tersebut dirawat setiap tahunnya. Bahkan, yang merawat sendang tersebut diturunkan secara turun-temurun. Mulai dari canggah, buyut, simbah, bapak, hingga ke anak. Hingga, tradisi tersebut menjadi acara tahunan, yang setiap bulan-bulan tertentu diperingati. Acara kuras sendang namanya, diadakan setiap 1 tahun sekali di saat menjelang bulan puasa Ramadan. Hingga menjadikan acara tersebut lebih nampak kelihatan tentang kearifan lokal Nusantaranya. Ini berarti emang kontur tanahnya nih Kang. Wah, banyunya ngecembeng. Oh iya, nah ini kontur tanahnya Kang. Cuma kok oyotnya sidik tok ya. Akar-akarnya yang mencengkram ki sidik tok, sing gede iso dititeni, iso dideloki. Ki. Sing gede sakmene tok. Kak, jajal kuwi watu kotak ki. Kita apa kuwi? Kita kayak iki. Kayak iki strukturnya iki barang, bener ki ono strukture ya iki. Lah nek ndelok watune we, kotake kotak ngono iki ora ono watu padas kok. Oh, bener ki bukan watu padas, batu nganu. Batu padas lho, batu kapur. Kapur ten. Jal sik Kang. Batu padas kapur ki. Bentuke kotak ngono. Lah kae ono meneh kok, Pak. Koyok nganu, koyok ngendi Kang? Bedono ya? kita ambruk temukan struktur wis. Kok Bedono tuh? Ya Bedono tuh Pak. Ya tuh kok ngarep balai desa apa ngarep kelurahan tuh kan? Meriku toh, iya ini toh? Meriku toh. Nah iya, mata ngarep balai desa apa ngarep kelurahan? Kelurahan. Sakmono bedene sorongkan. Iya. Yogi Pak, gitu. Botok watune itu. Loh. Yo. Ah, nyantel.
Nggih kira-kira satunggal kilonan kadose. Antawipun 500-an meter. Saking mriki 500-an meter terus mrikone. 500 meter. Nggih 500 meter. Nggih setunggal kilonan. Ini caket aslinya nggih caket. Nek jenengan dereng nate. Cuma akses jalannya sing rada nganu, Bu nggih. Mriki saged diambah sepeda nggih. Jane dalam nganu napa kan nyuwun tulung anu saksikan nak. Oh, nek mboten nggih. Mboten saya apa. Kersane padosi mawon, Bu. Mboten napa-napa. Tapi malah ndak nganu pokoke mboten nganu kok. Mboten mengke nganu napa piyai kathah liwat mriku. Mengke jenengan mangan. Tangklet nggih, tangklet malih nggih, Bu. Nuwun Bu. Nggih. Monggo, Bu. Dugi pertigaan saged diambah sepeda nggih. Nek gedung ditinggal mriki men nggih. Oh, nggih mboten napa. Dokoke kono apa dokoke kene? Titipke warga wae to, Pak. Ya, siap. Yo. Saking pundi, Pak? Saking Niki ngaran kula ngaran. saking komunitas, Bu. Nggih, nggih. Dados pengen mirsani watu lumpangi. Kan kono urut. Nek mriki makam sepuhe pundi, Bu? Makan sepuhe wonten nganu, Ibu nganu Mbah Mursi. Oh, tetep Mbah Mursiah nggih. Oh, nggih. Niki makam umum tiga Karang Geneng niki di Karang Geneng ngombak kedulaan. Oh, nggih. Niki jane teng mriki aman kok, Pak. Oke. Napa paringke mriki, Pak? Niki mboten napa-napa. Nek nggih mboten nganu ya nek niki ajake aman. Niki jajarke mang jajar. Nggih. Nuwun nggih, Bu. Artene nggih wonten mriki kok, wonten Tegal ya. Nggih. Arte catet niki. Dikunci setang saking tangan. Sidonya kita tidak pakai motor, guys. Kita berjalan kaki. Jalannya sulit, guys. Jalannya sulit. Wah, tetep tinggal. Mending tinggal kono, Pak. Mbokmu melu wewe terus sih. Wah, iso padu ning nggon-nggon mbek aku. Blak iso muring-muring. Kayak kayak nek pas metu singane medeni bocah. Pertigaane urung to, Pak. 500 meter iki paling gek mlaku 50 meter kok. Ini betek-beteknya kita mau mendelok. Pak, ini kita mau kemana ini, Pak? Sendang Serobok. Ada apanya saja? Di situ insya Allah ada situsnya Sendang kuno ya. Pun ada sebuah yoni yang istimewa ya, meskipun yoni sederhana istimewa. Tapi istimewa. Muga-muga ketemu sebentar. Yo. Pokoknya iki sedina iki nguber kene sik.
Duh, Kak Seno guys mulai kelebon mbahne. Nah, ini Repot. berarti Pak Tok. Iya. Ya bener sih tak titik mau Mas. Kilo anteng. Tapi kayaknya nek 1 kilo ora mungkin lah, Pak. Yo mau nganggo airan anak 1 kilonan ngono kok. Bisa lebih. Padahal tanah iki nek pas kering justru ngablu. Mesti kalian tadi mau menggok ke sana ya? Ya iyalah. Padahal pertigaan ini. Coba bayangkan semisal kalian menggoknya ke sana tadi. Justru kalian itu wajan ngewendel dialan kok ngene lho. Gitu, dialan kok ngene kok. Boncengan kok trimo OTW. Oh jadi. Leng otak aku. Boto. Gerabah mesti. Terus, oke. Akeh gini. Pokoknya ini meh tak full video. Ya Allah, ya Allah. Guys, ada liga guys. Oh, ya Allah, hei. Paling iso gede kae lho, Pak. Aku yakin sendangnya serobok ngisor wit gede kae. Soale aurane wis ketok. Wih, jen. Jauh di tengah-tengah hutan jati, sendang tersebut dinaungi tumbuh-tumbuhan yang pandai menyimpan air. Seperti pohon beringin, pohon bulu, pohon pandan geringsing, dan pohon angsana. Sehingga membuat suasana di tempat tersebut sangat teduh dan sejuk. Apalagi, ketika benda cagar budaya berupa yoni berada di samping sendang, sungguh teramat kelihatan kesakralan tempat tersebut. Nah, merasa aneh ndak? Ketika kita menghadapi tanah dengan jenis demikian yang memungkinkan tumbuhan itu bisa hidup hanya bambu, terus TRCD. Nah, TRCD itu apa? TRCD itu adalah pohon untuk dimanfaatkan daunnya sebagai pakan ternak, dan biasanya ternak itu kambing. Terus kalau tanaman yang bisa menghasilkan ya jagung, singkong atau ubi, terus jati. Nah, pertanyaannya, di lahan seperti ini yang seharusnya hidup berbagai macam tanaman, ada tupainya, Pak. Hidup berbagai macam tanaman itu kok di sini ada sumber mata air yang besar. Ada apakah gerangan? Wah, jan istimewa tenan, Pak. Jan ini istimewa. Kalau saya menyebutnya istimewa. Kenapa? Karena ketika kita mencapai suatu tempat yang notabene ini bisa dikatakan tempat ini gersang, yang kehidupan tanamannya berupa jati, itu pokok utamanya. Terus yang berikutnya untuk tanaman yang bisa menghasilkan ada jagung, terus ada pisang. Pisangnya pun pisang kluthuk, jadi pisang yang ada isinya.
Ketika kita menghadapi hal demikian atau tanah dengan demikian, tapi lebih anehnya lagi yang bisa kita pikirkan, tidak habis pikir maksudnya, di sini ada sendangnya. Lah inilah yang dinamakan sendang serobok. Jelas ini sendang kuno. Kenapa saya bilang sendang kuno? Karena di sini justru lebih banyak terdapat sumber mata airnya. Assalamualaikum, Bae. Putune dugi. Nah, ini sendang yang 1 bulan kemarin itu sudah dikuras atau dibersihkan, dan itu menjadi tradisi tahunan. Nah ini loh, ada tinggalannya masa Hindu. Ini tinggalannya dari leluhur kita, leluhur Nusantara, berupa apa? Yoni, tanpa lingga. Tapi anehnya, yoni di sini itu tidak pada umumnya. Ketika kita menjumpai yoni berbentuk persegi, bujur sangkar, justru di sini itu yoninya persegi panjang. Nah ini loh, yoninya malah, yoninya malah persegi panjang. Dan ini sangat keren sekali nek menurut saya. Apa? Oh iya, lingga. Lingga. Ini sangat keren sekali. Dan kita bisa melihat orang bertapa di sini. Mungkin sudah ratusan tahun kali ya. Ini zamannya, ini yang topo zamannya Wali Songo ini, Pak. Wong aku ora iso prediksi ngasih anu, ilmu kurung jangkep kok. Aja ditimek, Kakang. Aduh, ke foto. Paketan tangan kepotong ngono jan. Tapi bentuk komponen-komponennya ataan, ya, ataan gayanya. Ini sangat sederhana sekali. Tapi komplit loh iki. Ya cuma orang penyangga cerat toh. Nggak ada penyangga ceratnya. Kalau namanya sing kene kita. Langsung apa? Garis-garis. Heeh. Mungkin di Ngasagaman nek yo. Lah, Ngasagaman ora ngono kuwi. Apa memang gane pedang. Zaman dhisik ketika kita menjumpai batu dengan demikian, alangkah lebih baiknya kita bedol, lalu kita kumpulkan. Kok bisa saya pastikan ini syarat memang ditanam di sini. Oke lah, begitu meta-meta. Masuk permen itu tadi yang Anda buang. Oh, maaf. Akhirnya sampai juga di Sendang Serobok, Ayo Mbah. Surah. Alhamdulillah sendangnya wis ketemu. Ini loh yang dinamakan Sendang Serobok itu, yang berada di Desa Karanggeneng, Dusun Karanggeneng, Desa Ngombak, Kecamatan Dungjati, Kabupaten Grobogan. Nih, ada tinggalan leluhur berupa batu yoni yang seharusnya ada pasangannya berupa lingga, cuma lingga ini tidak ada. Di sini saya masih bersama Pak Nanang, Kang Seno, yang selalu setia menemani hari-hari belusukan saya ketika saya menjelang libur untuk piket. Nah, sendang ini berada di bawah rimbunan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Satu ada tumbuhan kolang-kaling, terus tumbuhan beringin, terus bulu juga ada, pohon bulu. Terus ini yang agak heran, ini pohon sonokeling. Terus di sini ada rimbunan pohon pandan gringsing. Nah, lokasi sendang itu berada di rimbunan sini. Nah, ini sendang. Ini namanya sendang cerubuk. Oh, sendang serobok. Sendang serobok ini. Nah, di sini itu ada tradisi yang mungkin bisa dikatakan lain daripada yang lain. Kenapa saya bilang demikian? Karena
biasanya ketika orang menjadi ahli waris, biasanya itu kan yang dijadikan patokan mewarisi itu keturunannya. Dalam arti mewarisi itu contoh misal ada makam ulama, dari Mbah Kakungnya itu mendapatkan wasiat untuk menjadikan pakuncen, terus nanti turun ke anaknya lagi, terus turun ke anaknya lagi, terus akhirnya turun ke anaknya lagi. Nah, untuk yang berikutnya, kenapa saya bilang aneh, itu terjadi pada Sendang Srobo ini. Sendang Srobo ini pun untuk apa ya istilahnya, kalau tradisi nguras atau membersihkan sendang ini dari satu orang yang dulu pernah dipasrai menjadi juru kunci atau juru pembersih sendang, itu secara turun-temurun diturunke seperti warisan gitu. Jadi yang diperbolehkan dalam kepercayaan warga, khususnya di Dusun Karanggeneng sini, itu dari turun-temurun, masih keluarga secara turun-temurun untuk bisa menguras sendang tersebut. Yoni itu terlihat sangat kecil, bahkan tidak terlihat Lingga sebagai pasangannya. Yoni, sebagai simbolis dewa-dewa yang dimuliakan pada masanya, benda ini diciptakan dan digunakan untuk sarana pemujaan Hindu dari sekte Siwa. Buah karya dari tangan leluhur kita, buah karya yang menunjukkan suatu kewibawaan, kejeniusan, kemandirian di dalam kehidupan masa itu, yang sangat jauh rentang waktunya sebelum kita hidup di zaman sekarang ini. Sering disebutkan dengan Yoni, benda tersebut seharusnya memiliki pasangan berupa Lingga. Karena Lingga dan Yoni adalah simbol Trimurti untuk sebutan ketiga dewa dalam mitologi Hindu. Lingga dilambangkan sebagai Dewa Siwa atau Dewa Mahadewa sebutannya, karena mempunyai kedudukan yang paling tinggi di atas penampang Yoni. Dewa Siwa dianggap sebagai dewa pelebur dan dewa yang mengawali. Dewa Siwa sering juga dilambangkan sebagai lingga dan disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki. Yoni merupakan simbol dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dalam keyakinan Hindu kuno, Dewa Brahma adalah sebagai dewa pencipta, sedangkan Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki dua bagian penampang atas dan penampang bawah. Penampang bawah digambarkan sebagai Dewa Brahma dan penampang atas digambarkan sebagai Dewa Wisnu. Penampang atas Yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar, yang difungsikan sebagai pengunci lingga. Memiliki penampang berbentuk kotak bujur sangkar sama dengan bentuk Yoni itu sendiri. Penampang tersebut mirip dengan bingkai berbentuk cekungan, tetap berbentuk bujur sangkar setelah penampang luar bagian atas. Memiliki alur yang dihubungkan dengan lubang cerat bagian tengah. Penampang tersebut berfungsi untuk menampung air susu supaya tidak meluber keluar saat berlangsungnya pemujaan kepada dewa. Lubang cerat dibuat untuk difungsikan sebagai jalan keluarnya air susu, sebab akibat dari lingga yang dilumuri mentega dan disiram menggunakan air susu. Setiap sisi Yoni mempunyai pelipit di bagian tepinya, dinding atau badan Yoni mempunyai profil pita dengan garis lurus yang mengelilingi bentuk Yoni. Mungkin difungsikan sebagai pembatas kedua simbol kedewaan, juga berfungsi untuk penghias. Pada umumnya yang sering saya jumpai, di bawah cerat Yoni ada dua buah arca fauna atau hewan, berupa naga kobra dan kura-kura. Dengan posisi, naga kobra menyangga kura-kura tepat di atas kepalanya, dan posisi kura-kura menyangga cerat Yoni tepat di atas punggungnya. Tapi beda dengan Yoni yang berada di sendang ini, di bawah ceratnya tidak nampak pahatan naga kobra dan kura-kura. Desain atau pahatan Yoni di sendang ini, hanya polosan atau lebih sederhana. Yoni merupakan lambang dari Dewi Uma, Sakti, istri Dewa Siwa, dan disimbolkan sebagai alat kelamin wanita. Kondisi Yoni dalam keadaan aus secara menyeluruh, hampir mendekati 75% keausan tersebut. Mungkin saking lamanya termakan usia, dan rentang waktu yang membuatnya demikian. Didukung pula dengan material yang dipergunakan sebagai bahan Yoni, menggunakan bahan baku batuan yang rentan rusak. Bahan baku tersebut berupa batu cadas atau lebih tepatnya batuan putih. Malah keren iki. Mbah, sowan kula sa brayat cekap semanten kemawon. Mugi-mugi panjenengan
tetep jaya kasampurnan wonten ngalam kelanggengan. Panjenengan tetep ngayomi nglindungi penduduk khususnya dusun Karanggeneng seluasnya desa Ngombak sakluase malih kecamatan sakluase malih kabupaten. Jenengan kedah ngrengkuh, kedah ngayomi, kedah nglindungi. Niku tugasnya panjenengan sebagai leluhur. Karena napa? Kula termasuk anak turunipun saking panjenengan, kula termasuk ahli warisipun saking panjenengan. Sekap semanten sowan kula nek menawi teng lokasine panjenengan kula kok kathah tingkah sing mungkin boten saged dipenggalih wonten manahipun panjenengan nggih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Pokoke jenengan teng alam mriku oke lah. Kalimatnya oke lah. Bahasane kok oke. Mbah mudeng mbah iki wong milenial saiki. Nek peser ya Mbah, anak bae panjenengan mangkan dene Mbah, ampun dalak-dalak Mbah. Sing jelas jenengan jaga mawon, Mbah. Nah. Tempat niki jenengan jaga karena mriki kula anggap sing paling istimewa. Kenapa kok kula sanjang paling istimewa? Kiwa tengene jenengan niku katakanlah lahan sing bener-bener bisa dikatakan kering dengan tumbuh-tumbuhan musim kemarau. Tapi teng mriki niki enten sendang sing bener-bener membawa berkah. Sendang kauripan utawa sendang napa Pak? Serobok. Sendang serobok sing dadi sumber kauripane wong sak desa Ngombak. Jenengan pun dipalilahi kalih pepundhene riyen panjenengan kan jaga mriki jenengan jaga kanthi ikhlas, kanthi lahir panjenengan kanthi manahipun panjenengan. Padha uga jenengan gemateni anak turunipun panjenengan utawa ahli warisipun panjenengan. Supados napa? Supados panjenengan niku utawa anak turune panjenengan niku emut dhateng panjenengan leluhure wong tanah Jawa ugi Nuswantara. Pun sekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab piye Mbak? Mas Anjangnya anak bae sampean nih. Dan perlu diingat, prasarana pemujaan lingga dan yoni tidak harus berada di dalam bangunan candi saja. Melainkan, prasarana lingga dan yoni juga bisa kita temukan berada di tempat yang dianggap subur dan berair. Misalnya, sendang dan lahan pertanian. Setelah kita selesai mengeksplor sendang yang berada di wilayah Kedungjati, kita melanjutkan eksplor jejak leluhur Nusantara di Desa Prigi, dan masih di wilayah Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Gawane aku butuhan lho Mas.